media informasi dan seputar dunia pendidikan teman-teman. Bagi teman-teman yang barusan menemukan channel ini, bisa ditekan tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya biar tidak ketinggalan info-info selanjutnya. Baik, kali ini kita akan membahas tentang pemberkasan P3K Guru tahun 2021 teman-teman. Jadi pemberkasan sudah dilakukan dari tanggal 24 sampai 10 Januari. Baik, kali ini kita akan membahas seputar pertanyaan dan jawaban tentang pemberkasan tersebut teman-teman. Jadi pertanyaan yang sering diajukan oleh teman-teman rekan-rekan yang melakukan pemberkasan. Baik, kita simak video berikut ini. Jadi seputar pemberkasan P3K Guru Pemprov Jatim tahap 1, pertanyaan yang sering diajukan dan jawabannya. Jadi daftar riwayat pekerjaan tetap diisi dalam daftar riwayat hidup, namun bukti pengalaman kerja jangan diupload dulu, menunggu info dari PKD karena belum tahu dokumen sah apa yang diminta PKN. Jadi untuk bukti pengalaman kerja khususnya berkas yang mau diupload, jadi menunggu info dari BKD selanjutnya, dokumen yang sah itu yang seperti apa. Selanjutnya, apakah sudah bisa mengurus persyaratan untuk pemberkasan P3K? Bisa dari tanggal 24 Desember sampai 10 Januari 2022. Lalu untuk surat lamaran, nama kota pada surat tetap Surabaya atau Bondowoso. Jadi bebas, semuanya benar ya teman-teman. Jadi untuk surat lamaran, nama kotanya bebas, semuanya benar. Selanjutnya, jika dalam pengurusan SKCK dan NAPSA serta kesehatan ada keterlambatan karena antrian atau karena kepala unit tidak di tempat untuk tanda tangan sampai batas waktu yang ditentukan, apa ada keringanan? Tidak ada, jadwal tetap dari tanggal 24 Desember 2021 sampai 10 Januari 2022. Lalu mengurus surat kesehatan jasmani, rohani, dan nafsa, apakah ada jadwal khusus untuk SMA, SMK, SLB? Untuk jenjang SD, SMP sepertinya sudah terjadwal. Tetap, untuk jawabannya adalah dari tanggal 24 sampai 10 Januari. Berikutnya, untuk perubahan data diri pada KTP yang digunakan pada saat pendaftaran, KTP lama yang terdata di Dapodik, tapi sekarang sudah berubah data di KTP karena ada double NIK pada saat pengurusan eKTP. Data yang digunakan yang mana ya untuk pemberkasannya? Apa masih KTP lama atau KTP yang baru? Memakai data terupdate kondisi sekarang, NIK tidak mungkin berubah. Jadi gunakan data terupdate terbaru karena NIK tidak mungkin berubah teman-teman. Jadi satu orang satu NIK tetepan. Selanjutnya, sebelum pendaftaran saya belum menikah dan sekarang sudah menikah. Apakah status perkawinan dalam DRH juga dirubah? Data sekarang saat mengisi DRH, jadi tetap data yang terbaru teman-teman. Jadi tetap diisi dengan data yang terbaru. Lalu tingkat S1 boleh direvisi menjadi D4? Tidak boleh. Jadi yang awalnya S1 mau dirubah D4 tentu saja tidak boleh. Selanjutnya, pada pengisian DRH untuk istri yang sudah meninggal, apakah harus buat akte kematian dan di-upload di DRH? Tetap jawabannya adalah data sekarang yang terbaru teman-teman. Jadi update terakhir data teman-teman seperti apa, yaitulah yang dipakai. Lalu pengurusan SKCK dan surat keterangan sehat NAPSA untuk KTP Jember bolehkah diurus di luar Jember? Bebas, boleh di luar domisili. Lanjutnya, untuk ijazah SD, SMP, SMA belum ada akreditasinya, harus bagaimana? Tidak diperiksa, boleh diisi belum akreditasi. Jadi boleh diisi belum akreditasi teman-teman. Lalu untuk mengisi riwayat pendidikan, SD saya sudah berganti nama, ditulis sesuai ijazah atau dengan nama SD baru, kondisi saat lulus, jadi dengan sesuai data pada saat lulus. Lalu apakah boleh 3 tes kesehatan jasmani, rohani, dan nafsa dilakukan di RS yang berbeda? Boleh, jawabnya adalah. Selanjutnya, apakah gelar GR boleh dituliskan dalam surat lamaran dan surat pernyataan 5 poin? Boleh, asalkan sertifikat PPK yang ada redaksi gelar masuk dalam scan ijazah.
Jadi asalkan yang mau menambahkan gelar GR-nya, asalkan sertifikat PPG-nya yang ada redaksi gelar masuk dalam scan ijazahnya teman-teman. Selanjutnya, saat pendaftaran formasi status perkawinan masih belum menikah, saat ini sudah menikah dan punya kakak baru, apakah boleh menggunakan data yang sekarang? Boleh. Data kependudukan masih bisa dilakukan update secara berkala. Jadi tetap seperti di atas tadi, menggunakan data sekarang, terupdate yang terbaru teman-teman. Selanjutnya, penulisan gelar tidak sama antara SKCK, surat keterangan sehat jasmani dengan surat lamaran, apakah boleh? Boleh, tidak masalah. Jadi seperti itu. Berikutnya, SKCK, surat keterangan sehat jasmani, rohani, dan nafsa bolehkah dibuat tanggal sebelum 23 Desember 2021? Tidak boleh. Sesuai ketentuan, surat pengumuman BKD harus setelah 23 Desember 2021. Karena mulai pemberkasan dari tanggal 24 sampai 10 Januari. Selanjutnya, surat lamaran dan surat pernyataan 5 poin diketik atau ditulis tangan. Diketik untuk tanda tangan menggunakan ballpoint. Jadi tidak boleh ditulis tangan, harus diketik, dan tanda tangan menggunakan ballpoint. Jadi seperti itu. Untuk surat keterangan sehat, apakah boleh dilakukan di kabupaten atau kota di luar domisili kita? Boleh. Jadi jawabnya adalah boleh, teman-teman. Selanjutnya, status akreditasi kampus saat lulus adalah C, sedangkan akreditasi ini adalah B. Manakah yang harus dituliskan dalam DRA saat statusnya waktu lulus? Jadi tetap kalau untuk ijazah adalah statusnya saat lulus. Jadi, bolehkah tes nafsa dilakukan di BNN? Boleh, silakan. Jadi, lalu ijazah saya ada 2 versi, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Manakah yang harus diupload? Gunakan yang bahasa Indonesia untuk memudahkan tim pemeriksa dokumen. Jadi lebih baik menggunakan yang berbahasa Indonesia karena kita ada di negara kita. Selanjutnya, bolehkah foto menggunakan dasi? Dalam ketentuan, pakaian putih dengan latar belakang merah bagi yang berhijab, menggunakan jilbab warna hitam, dasi opsional. Jadi intinya untuk menggunakan dasi adalah opsional, bisa menggunakan, bisa tidak. Selanjutnya, identitas orang tua sudah meninggal, tidak diketahui nicknya. Bagaimana solusinya? Isikan 0 pada nick. Jadi bila orang tua sudah meninggal dan tidak diketahui nicknya bisa diisikan dengan angka 0. Jadi, foto di SKCK berbeda dengan foto yang diupload di daerah. Apakah bermasalah? Bukan hal yang prinsip. Lanjutkan pemberkasannya. Jadi untuk foto adalah bukan hal yang prinsip, jadi teman-teman ya, hal yang prinsip yang pasti adalah KK, ijazah dan lain sebagainya yang pasti itu merupakan dicek kevalidannya. Selanjutnya, data pekerjaan di KTP masih wira swasta, apakah harus diubah menjadi guru? Bukan hal yang prinsip, sekali lagi data kependudukan masih bisa dilakukan update secara berkala. Lalu nomor ijazah SD, SMP, dan SLTA sebelah mana yang harus diinputkan di riwayat pendidikan? Yang bawah yang ada kode nomor .xx, DN XXX atau MTS XXX atau yang sejenisnya sesuai jenjang. Konsultasikan dengan admin dengan mengirimkan screenshot ijazah ke grup Telegram jika masih ragu. Lalu di ijazah S1 nama pejabat yang harus diinputkan yang mana? Jika lebih dari 1, isikan nama dan gelar jabatan yang tertinggi, misal rektor. Lalu, tanggal surat lamaran dan pernyataan 5 poin dituliskan tanggal berapa? Bebas, yang penting antara tanggal 24 sampai tanggal 10 Januari 2022. Lalu, di ijazah, kakak, akte kelahiran, dan KTP orang tua, ada perbedaan nama orang tua. Manakah yang harus saya inputkan? Bebas. Mana yang kenyataannya benar? Secara prinsip yang tidak boleh berbeda adalah nama peserta di ijazah yang digunakan melamar formasi. Pada intinya yang tidak boleh berbeda adalah data identitas peserta atau pelamar formasi yang melakukan pemberkasan, teman-teman. Selanjutnya, untuk isian riwayat pekerjaan, jika sebelumnya bekerja sebagai guru yang diisikan SK pengangkatan atau SK pembagian tugas, isikan SK pengangkatan. Jika memiliki S2 atau S3, apakah riwayat pendidikan juga diisikan sampai dengan S2 atau S3? Isikan sampai dengan S1 sesuai formasi pendaftaran P3K guru. Jadi cukup sampai dengan S1 saja, teman-teman ya.
Lalu jika memiliki S2 atau S3, apakah berkas yang diupload adalah ijazah S2 atau S3-nya? Upload ijazah S1 sekali lagi sesuai formasi pendaftaran P3K guru yang telah dilakukan. Lalu, bagaimana penulisan isian dokter jika antara dokter surat kesehatan jasmani dan rohani berbeda? Silakan nama dokter ditulis tanpa gelar dan diberi tanda pemisah garing atau garing 2 kali, contoh dokter 1 atau dokter 2. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi dokter 1 atau dokter 2. Lalu saya sudah menikah tapi kakak masih jadi satu dengan orang tua dengan status belum menikah. Di isian daerah saya tulis sudah menikah atau belum menikah. Isikan sudah menikah sebagai bukti pengakuan atas suami atau istri Anda. Lalu di format surat lamaran poin ke-8 ada dokumen pendukung yang harus disertakan. Dokumen apa itu? Untuk formasi guru tidak menggunakan syarat itu. Jadi lamaran cukup sampai poin 7 saja. Poin 8 bisa dihapus. Jadi untuk pendukung yang poin ke-8 tidak digunakan, ya bisa dihapus, cukup sampai di poin 7 teman-teman. Lalu dokumen ijazah kondisi hilang. Dokumen pengganti apa yang harus diunggah? Diganti dengan surat keterangan pengganti ijazah. Jadi harus ada surat keterangan penggantinya apabila ijazahnya hilang. Saya memiliki serdik tapi tidak linear. Apakah perlu dicantumkan? Jika tidak linear maka tidak perlu dicantumkan. Silakan cek linearitas serdik di cdn.tendik.id public upload dokumen se_kesesuaian kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik.pdf. Tapi teman-teman seperti itu. Selanjutnya untuk rumah sakit dan instansi untuk pengurusan surat kesehatan itu untuk Provinsi Jatim tahap 1 adalah 1 Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo, lalu Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar. Lalu yang ketiga adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sudono. Selanjutnya Rumah Sakit Umum Daerah Haji. Lalu yang kelima adalah Rumah Sakit Jiwa Menur. Yang keenam Rumah Sakit Umum Karsa Husada Batu. Yang ketujuh Rumah Sakit Umum Muhammad Nur Pamekasan. 8 RSJ Lawang. 9 RS Bayangkara. 10 RSAL. 11 RSTNI. Lalu yang ke-12 adalah RSU atau RSUD kabupaten atau kota. 13 Labkesda. Untuk yang 14 adalah UPT Dinkes, yang 15 adalah Puskesmas, dan yang terakhir adalah dokter PNS. Baik, itulah teman-teman sekalian seputar pertanyaan yang sering diajukan teman-teman dan jawabannya tentang pemberkasan P3K guru di daerah Pemprov Jatim tahap 1. Baik, mungkin informasi dari kami yang bisa kami sampaikan adalah seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang sedang melakukan pemberkasan dan untuk teman-teman yang lainnya. Saya Kiriska dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.